Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik. Tidak ada yang sakit-sakit ya atau kurang sehat. Tidak ada. Oke, semuanya hari ini udah siap untuk mengikuti pembelajaran? Oke, kalau begitu saya minta satu orang untuk berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran kita menjadi barokah. Silakan ketua kelas untuk maju. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ketua kelas. Selanjutnya hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Ada. Oke, kita ngabesin kalau begitu. Ya, siapa yang tidak masuk hari ini? Raju. Muhammad Raju. Muhammad Aju. Kenapa Muhammad Aju? Sakit. Kemudian siapa lagi? Acan. Acan. Dispen basket. Oke, belum basket. Kemudian siapa lagi? Nunung. Nunung Susanti. Nunung Susanti kenapa? Poli. Izin mengikuti poli. Wah, ini pagi-pagi udah bermain poli. Oke, berarti yang lainnya masuk semua? Ya, alhamdulillah. Baik semuanya. Kita mulai pembelajaran kita pada hari ini di pelajaran kesenian. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita melakukan persepsi dulu, yaitu mengingat kembali materi yang pernah kita pelajari minggu lalu. Nah, minggu lalu kita mempelajari apa? Seni rupa. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu seni rupa? Ya, silakan. Ya, betul sekali. Tepuk tangan dulu buat temannya. Nah, kemudian setelah seni rupa, minggu lalu kita juga mempelajari wujud seni rupa dan fungsi seni rupa. Yang pertama, wujud seni rupa ada berapa? Ada dua. Apa aja itu? Seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi. Apa itu seni rupa 2 dimensi? Seni rupa yang hanya memiliki panjang dan lebar. Suatu karya seni yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Dan bisa dilihat dari satu arah. Kalau seni rupa 3 dimensi? Memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Karya seni rupa yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Serta hanya dilihat dari segala arah. Nah, kalau berdasarkan fungsinya sekarang, seni rupa dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi 2. Apa aja itu? Ya, seni rupa murni dan seni rupa terapan. Bisa dijelaskan apa itu seni rupa murni? Kalau seni rupa murni itu tanpa dilihat nilai estetikanya. Tanpa dilihat, wah benar apa? Salah. Salah. Siapa yang bisa seni rupa murni? Ya, silakan yang di belakang.
Ya, betul sekali. Ya, tepuk tangan dulu buat temannya. Kalau yang seni rupa terapan, siapa yang bisa? Ya, silakan yang ini. Seni rupa terapan selain memiliki nilai estetika juga memiliki fungsi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Sehari-hari. Ya, betul sekali, tepuk tangan. Oke, jadi seni rupa berdasarkan fungsinya ada dua ya. Apa yang disampaikan udah benar, seni rupa murni dan seni rupa terapan. Seni rupa murni itu karya seni yang lebih mengutamakan nilai keindahan daripada nilai fungsi kegunaan. Sedangkan untuk yang seni terapan itu lebih mengutamakan nilai fungsi kegunaan daripada fungsi keindahan. Ya, terima kasih semuanya udah bisa mengingat materi kita minggu lalu. Nah, sekarang di pembelajaran kita hari ini masih kita di materi seni rupa dan bahasa visualnya. Nah, sebelum kita melakukan itu, di sini Pak Guru membawa sesuatu. Nah, Pak Guru membawa karya seni rupa. Apa ini? Lukisan. Oke. Lukisan ini termasuk seni apa? Seni dua dimensi. Seni yang hanya dilihat dari satu arah. Oke. Bisa dibantu pegangin. Saya mau ambil pengganjal dulu. Bisa dilihat semuanya? Bisa. Oke. Saya minta semuanya untuk memperhatikan lukisan ini. Kemudian apa yang kalian lihat dari lukisan ini? Coba diperhatikan. Kira-kira dari lukisan ini apa yang menarik bagi kalian? Orang yang naik perahu. Orang yang naik perahu, objeknya. Oke, apalagi? Warnanya, apalagi? Ayo, selain dari warna awannya, apalagi? Silakan disebut apa yang kalian lihat. Suasananya, gradasi warnanya, terus burungnya. Wah, ini. Terus apalagi? Gubuknya. Oke, jembatannya, gunungnya, pohonnya, dan ya oke, dan lain-lain. Apa yang kalian lihat ini, inilah yang akan menjadi materi pembelajaran kita hari ini, yaitu membahas tentang unsur-unsur seni rupa. Bisa dilihat papan tulisnya? Ya, hari ini Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Di sini tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 4. Yang pertama, siswa mampu memahami unsur-unsur seni rupa dan bahasa visualnya. Kemudian yang kedua, coba dibaca bareng-bareng yang kedua. Yang ketiga, Menyanyikan hasil analisis unsur seni rupa dan bahasa visual dalam bentuk diskusi kelompok, laporan tertulis, atau presentasi kelas dengan percaya diri. yang keempat, Menunjukkan sikap apresiatif terhadap karya seni rupa dengan memberikan tanggapan positif, objektif, dan menghargai pendapat orang lain. ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4 itu, yaitu mampu memahami dan menganalisis unsur-unsur dari seni rupa beserta bahasa visualnya. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu mungkin kita melakukan ice breaking. Nah, ice breaking kita hari ini, kalau saya bilang selamat pagi, kalian bilang pagi, pagi, pagi. Kemudian setelah itu kalau saya bilang semanda, kalian bilang unggul, luar biasa. Bisa dipahami? Ya. Kita coba selamat pagi. Pagi, pagi, pagi.
Semanda. Sekali lagi, selamat pagi. Semanda. Oke, sekarang kita oke. Baik semuanya, seperti yang sudah saya sampaikan barusan, materi pembelajaran kita pada hari ini masih dengan materi yang minggu lalu, mengenal seni rupa dan bahasa visualnya. Namun pada pertemuan kali ini, materi atau topik yang akan kita pelajari yaitu tentang unsur-unsur seni rupa. Sebelumnya ada yang tahu apa itu unsur-unsur seni rupa? Ada yang bisa? Ya, silahkan. Unsur seni rupa merupakan unsur-unsur yang membentuk satu kesatuan yang padu pada karya seni rupa, sehingga sebuah hasil karya seni rupa dapat dinikmati secara utuh. Oke. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Ya, unsur seni rupa ini merupakan unsur fondasi ya yang membentuk karya seni itu. Tanpa unsur seni rupa ini ya tentunya suatu karya seni itu menjadi tidak ada gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, bahasa visual. Bahasa visual itu artinya suatu pesan atau ide atau perasaan yang disampaikan oleh seorang seniman yang melalui simbol-simbol atau unsur-unsur seni rupa tadi. Artinya bahasa visual ini yaitu bagaimana seorang seniman itu mengolah satu karya seni rupa melalui unsur-unsur dari seni rupa itu sendiri. Ya, seperti misalnya lukisan. Ya, lukisan dengan warna gelap dapat memberikan kesan muram. Muram di sini maksudnya kurang mood, sedihkah, galau, dan lain sebagainya. Atau lukisan dengan warna cerah yang memberikan kesan keceriaan, kedamaian, ya ketenangan, dan lain sebagainya. Nah, itu yang dimaksud dengan makna bahasa visual. Artinya bagaimana pengelolaan unsur seni rupa itu bisa menyampaikan suatu ide dan perasaan yang melalui karya gitu. Nah, kemudian kira-kira bisa dipahami? Bisa, ya. Nah, kita masuk ke unsur-unsur seni rupa yang pertama. Jadi semuanya di sini unsur seni rupa itu pada umumnya ada 8. Ya. Ada titik, garis, bidang, ruang, ada tekstur, warna, dan ada gelap terang. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu dari unsur-unsur seni rupa itu, kemudian kita akan cari unsur-unsur seni rupa itu atau analisis melalui lukisan ini. Ya. Yang pertama yaitu titik. Ada yang tahu apa itu titik? Ada yang bisa menjelaskan apa itu titik? Tidak ada, oke. Kalau tidak, ya silakan. Titik merupakan suatu bentuk dengan ukuran paling kecil dan merupakan unsur paling dasar dari karya seni rupa. Bentuk karya seni rupa awalnya diciptakan dari unsur titik ini. Titik terletak pada dimensi 0 dan juga menjadi unsur yang paling kecil dalam membentuk sebuah garis, bidang, bentuk, dan lainnya. Saya bahwa segala ide karya seni dimulai dari sebuah titik kecil. Ya, silakan tepuk tangan dulu. Oke, apa yang disampaikan itu benar. Titik merupakan unsur terkecil dalam seni rupa. Titik itu merupakan suatu bentuk dengan ukuran sangat kecil. Nah, titik ini merupakan fondasi atau dasar dari sebuah karya seni. Ya,
melalui dari titik ini karya seni itu tercipta. Ya, titik ini yang akan menciptakan nanti garis, bidang, ruang, dan lain sebagainya. Kira-kira dari lukisannya ada yang bisa melihat unsur titik di sini? Kemudian bisa disampaikan. Coba diperhatikan lukisannya. Titik itu kan unsur terkecil. Kalau ada sampaikan, kalau tidak ada sampaikan juga. Ada enggak? Ya, itu ya, yang jelas titik itu banyak sekali di dalam lukisan ini. Ya, bisa dilihat dari semak-semak pohon ini yang ukurannya kecil, ya, kemudian terlihat dari gores-goresannya yang ada di dalamnya. Gitu. Ya, jadi unsur titik di dalam lukisan ini juga ada. Nah, kemudian setelah unsur titik ada unsur garis. Apa itu garis? Apa itu garis? Ya, silakan. Garis merupakan unsur seni rupa yang terbentuk dari rangkaian titik yang bergerak dan berkesinambungan serta menjadi pembatas dari suatu objek atau bentuk, baik itu bidang, ruang, tekstur, warna, dan lain sebagainya. Ya, silakan tepuk tangan dulu. Ya, apa yang disampaikan itu benar juga, ya. Garis itu merupakan tarikan dari titik, ya, ke suatu area yang dituju, gitu. Ya, misalnya kalau titiknya ke atas, maka garisnya akan menghadap ke atas, gitu. Kalau titiknya ditarik ke samping, maka garisnya datar. Ya, itu yang dimaksud dengan garis, gitu. Nah, ini contoh-contoh garis. Ya, contoh garis itu ada 5. Sebenarnya banyak ya, tapi di sini saya rangkum menjadi 5. Ada namanya garis lurus. Garis lurus ini ada yang bentuknya tegak lurus, ya, disebut dengan garis vertikal. Kemudian ada garis yang bentuknya datar. Ini garis horizontal. Kemudian ada yang garis lurus yang miring baik ke kiri maupun ke kanan. Kemudian ada bentuk garis yang melengkung. Yang entah itu melengkung ke bawah, ke atas, ke samping, samping kiri, kanan gitu. Ya. Kemudian ada garis yang berbentuk zigzag, ya. Zigzag itu seperti ini ya, garis yang turun naik. Kemudian yang berikutnya ada garis yang spiral, ya. Garis spiral ini ya tentunya garis yang melingkar seperti ini. Kemudian yang terakhir ada garis putus-putus atau patah-patah ini, ya. Nah, ini contoh-contoh dari garis. Bisa dipahami ya? Kemudian yang berikutnya ada bidang. Bidang merupakan permukaan datar yang terbentuk dari pertemuan atau penggabungan beberapa garis. Ya, bidang itu bisa juga disebut dengan pertemuan atau perpaduan suatu garis yang membentuk suatu permukaan bidang datar. Kemudian bidang ini memiliki ukuran panjang dan lebar, atau bisa juga disebut dengan 2 dimensi. Contoh bidang seperti ini, ya. Bidang itu memiliki sisi panjang ataupun juga sisi lebar gitu. Yang jelas bidang itu memiliki sisi aja ya, sisi luar atau bagian bidang apa namanya permukaan datar dari satu benda atau objek. Nah, kemudian setelah bidang ada ruang. Apa itu ruang? Ya, ruang itu merupakan pertemuan atau penggabungan beberapa bidang yang membentuk kesan kedalaman, volume, luas, atau ketinggian dan jarak. Atau ruang itu sesuatu yang memiliki wujud atau bentuk 3 dimensi.
seperti memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Akan tetapi ruang itu bukan hanya dilihat dari panjang, lebar, dan tingginya, tapi bisa juga dilihat dari makna kedalaman yang ada pada objek karya seni rupa itu sendiri. Misalnya kayak di dalam lukisan ini yang disebut dengan ruang itu bagaimana perbedaan antara warna dengan warna yang lain. Perbedaan antara warna oranye dengan warna gunungnya. Seolah warna gunungnya ini berada di depan langit-langit. Ya, kemudian juga yang ada di dalam lukisan ini seperti antara perahu ini dan rumah ini seolah-olah perahu ini berada di tengah-tengah antara gubuk kemudian gunung. Nah, itu yang dimaksud dengan ruang. Kemudian yang berikutnya ada bentuk. Apa itu bentuk? Apa itu bentuk? Ada yang tahu apa itu bentuk? Tampilan dari suatu objek. Ya, betul sekali. Ya. Bentuk itu merupakan wujud atau tampilan dari suatu objek. Ya, artinya kalau saya mengatakan spidol ini bentuknya seperti ini, ya memang objeknya seperti ini gitu. Ya, ini yang dimaksud dengan bentuk. Ya, misalnya bentuk garis vertikal. Ya, bentuk garis vertikal itu seperti ini. Misalnya segitiga bentuknya seperti ini. Kotak bentuknya seperti ini. Apel bentuknya seperti ini, meja bentuknya seperti ini. Ya, jadi ini yang dimaksud dengan bentuk, tampilan atau wujud dari suatu objek. Kemudian setelah bentuk ada tekstur. Tekstur ini merupakan kesan atau sifat permukaan dari suatu benda. Atau bisa dibilang tekstur ini merupakan bagian terluar dari suatu benda yang bisa dilihat dan bisa diraba. Nah, tekstur ini juga memiliki dua macam, ada yang tekstur nyata dan yang kedua ada yang tekstur semu. Tekstur nyata itu tentunya tekstur yang bisa dilihat dan bisa diraba secara langsung, ya. Contohnya seperti di lukisan yang ini. Ini adalah gambar mozaik yang terbuat dari pecahan keramik. Ya, kalau diraba jelas gitu ya rasanya gitu. Kemudian yang berikutnya ada tekstur semu. Tekstur semu ini tekstur yang hanya bisa dilihat tapi tidak bisa diraba. Contohnya itu adalah ada pada sebuah lukisan. Misalnya seperti lukisan yang di depan kalian ini, ya. Kalau diraba seperti ini ya tentunya ini halus gitu. Tapi kalau dilihat dari jauh ini seolah-olah teksturnya semuanya kasar gitu ya. Karena daun-daunnya gitu ya, kemudian semak-semaknya ya dan lain sebagainya. Bisa dipahami? Atau contoh tekstur semu seperti ini. Ini lukisan gitu, lukisan piring yang pecah. Kelihatannya kalau kita lihat secara sekilas seperti wah ini tajam gitu. Begitu kita pegang, ini ternyata gambar gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan tekstur semu. Kemudian yang berikutnya adalah warna. Warna merupakan kesan yang ditangkap oleh mata dari cahaya yang mengenai suatu benda. Nah, kalau dalam seni rupa, cahaya itu berarti suatu kesan ya yang memberi keindahan, kemudian suasana dan makna pada karya seni. Kesan artinya di sini kita bisa melihatnya loh, kok itu bentuknya lain, kok ini bentuknya lain nah gitu. Itu berdasarkan warna gitu. Kemudian warna terdiri dari 4 macam ya. Ya, ada 4 jenis gitu ya. Yang pertama ada warna primer, kemudian ada warna sekunder, warna tersier dan warna netral atau warna akromatik. Ada yang tahu apa itu warna primer?
Nah, ini contoh warna. Langsung aja ya. Yang pertama warna primer. Warna primer itu merupakan warna dasar atau warna pokok yang berdiri sendiri yang tidak ada campuran dari warna lain. Warna primer itu terdiri dari 3. Ada warna merah, ada warna kuning, dan ada warna biru. Nah, inilah yang dimaksud dengan warna primer. Kemudian yang kedua ada warna sekunder. Warna sekunder itu adalah perpaduan dari warna primer atau campuran dari 2 warna primer. Contohnya itu merah dicampur dengan warna kuning akan menghasilkan oranye. Nah, oranye inilah yang dimaksud dengan warna sekunder. Kemudian kalau warna kuning dicampur dengan warna biru akan menghasilkan warna hijau. Nah, jadi warna sekunder itu merupakan campuran dari 2 warna primer. Ya, itu intinya. Nah, kemudian yang ketiga ada warna tersier. Apa itu warna tersier? Ya, betul sekali. Jadi yang dimaksud dengan warna tersier itu adalah campuran antara warna sekunder, warna primer dengan warna sekunder. Misalnya merah ditambah dengan hijau akan menghasilkan coklat. Ya. Kemudian biru ditambah dengan kuning akan menghasilkan coklat kemerahan. Ya. Dan biru ditambah dengan oranye akan menghasilkan coklat kebiruan. Nah, inilah yang dimaksud dengan warna tersier. Kemudian yang terakhir ada namanya warna netral. Warna netral ini dia hampir mirip dengan warna primer. Artinya warna ini dia berdiri sendiri, tidak dibuat dari campuran warna yang lain. Ya, misalnya warna hitam. Warna hitam ini bisa dia dicampurkan dari warna primer, antara warna primer dengan warna yang lainnya. Akan tetapi kalau dipecah dia tidak hitam asli gitu. Akan muncul sifat warna yang lain. Sehingga ada warna khusus yang hitam ya yang tidak dicampur dengan warna lain. Kira-kira bisa dipahami? Ya, kalau dilihat dari lukisan ini warna primer itu banyak sekali ya. Ada warna merah, ada warna kuning ya. Warna sekundernya dan warna tersiernya juga ada di sini. Yang berikutnya ada contoh warna. Di sini ada warna panas, kemudian ada warna dingin ya. Warna panas itu adalah kelompok warna yang memberikan kesan hangat seperti warna merah, kuning, oranye dan termasuk turunannya ya. Nah, dari warna-warna ini nanti yang lebih banyak menyampaikan olah rasa sebenarnya terhadap karya seni rupa gitu. Kemudian ada warna dingin ya. Warna dingin ini dimulai dari warna biru hingga warna hijau. Kalau warna dingin ini melambangkan kesejukan, ketenangan, kedamaian. Kalau yang warna merah ini ya yang warna panas ini melambangkan keberanian, kekuatan ya, penuh semangat, kegembiraan gitu. Bisa dipahami? Oke, yang terakhir ada gelap terang. Gelap terang ini merupakan perbedaan tingkatan intensitas cahaya ya, atau warna pada suatu objek. Mulai dari warna paling terang hingga paling gelap gitu. Artinya di sini gelap terang itu bagaimana objek itu bisa mengenai suatu benda sehingga terlihat perbedaan benda itu mana yang terkena cahaya dan mana yang enggak gitu. Sehingga nanti terkesan membentuk 3 dimensi gitu. Ya. Ataupun misalnya kalau tidak ada bayangan, yang penting urutan gradasi warna itu yang akan membedakan dari keindahan karya seni rupa itu. Ada yang mau ditanyakan? Ya, selesai. Ada yang mau ditanyakan dari penyampaian materi unsur seni rupa ini? Oke, saya rasa semuanya udah jelas. Sekarang kita melakukan ice breaking lagi. Oke, masih semangat ya? Masih. Semangat.
Oke, kita akan melakukan ice breaking sekarang. Untuk ice breakingnya yang kedua ini mungkin saya minta semuanya untuk berdiri, ya, untuk berdiri. Silakan peregangan dulu. Sudah? Oke, kalau sudah, ice breaking yang kedua ini kita akan menyebut waktu. Kemudian kalian bertepuk tangan. Kalau saya bilang pagi, kalian tepuk tangan sekali. Kalau saya bilang siang, kalian tepuk tangan 2 kali. Kalau saya bilang sore, kalian tepuk 3 kali. Kalau saya bilang malam, baru kalian nggak usah tepuk tangan. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Pagi? Salah. Kalau saya bilang pagi, tepuk tangannya sekali. Siang 2 kali, sore 3 kali, dan malam sunyi. Ya. Pagi, siang, sore, malam, sore, malam, pagi. Oke, terima kasih. Ya, semuanya pagi. Baik semuanya. Setelah penyampaian materi ini, selanjutnya Pak Guru akan mengasih kalian tugas, yaitu mencari unsur-unsur seni rupa dalam suatu karya seni rupa. Ya, di sini Pak Guru udah membawakan kalian karya seni. Nanti kalian tentukan unsur-unsur seni rupa yang ada di dalamnya. Ya, tugas ini dikerjakan secara berkelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 anggota. Sekarang saya minta kalian untuk membentuk kelompok masing-masing. Ya. Silakan. Sudah? Oh, langsung ini? Oke, langsung. Jadi artinya enggak perlu tukar-tukaran. Oke, kalau gitu sekarang kita tentukan siapa yang jadi kelompok 1. Saya. Ya, ini jadi kelompok 1. Oke. Kelompok 2 siapa? Oke, ini kelompok 2. Kelompok 3? Oke, yang ini ya. Kemudian kelompok 4 berarti yang itu. Oke. Oke, kalau gitu sekarang Pak Guru akan membagikan sebuah lukisan kepada setiap kelompok. Silakan kalian analisis unsur-unsur seni rupa yang ada di dalamnya beserta bahasa visualnya. Ya, kita mulai dari kelompok 1. Saya yang akan menentukan karya yang akan dianalisis. Oke. Kelompok 1 akan menganalisis lukisan yang ini. Oke, silakan dipegang. Kemudian yang berikutnya, kelompok 2 akan menganalisis unsur seni rupa yang ini. Ya. Oke, silakan. Kemudian yang ketiga akan menganalisis lukisan yang ini. Ya. Dan yang terakhir kelompok 4 akan menganalisis lukisan pemandangan. Silakan dianalisis. Oke. Oke, untuk melakukan tugas kelompok ini Pak Guru kasih waktu selama 25 menit. Pak Guru akan kasih lembaran untuk dicatat unsur-unsur yang ada di dalamnya. Oke. Terima kasih. Oke, semuanya silakan ditulis nama dan kelompoknya ya di lembaran. Ini saya kasih lembaran lebih dari 1 ya. Oke, silakan. Kemudian kelompok 2. Silakan ini ditulis namanya beserta hasil analisisnya.
Kelompok 3 ini juga ada 3. Kemudian yang keempat, ya ini ya, silakan dilakukan. Oke. Kalau ada yang mau tambahan kertas dikasih tahu aja ya. Ya silakan kalian analisis. Waktunya 25 menit. Ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan. Ya, silakan. Hmm? Udah? Ada yang belum? Ya, satu aja. Bingung saya. Hmm? Aja kayak biasa. Kalau ini mas apa nih mas? Kayak baru 2 menit. Kayak baru 2 menit. Kalau ini
Oh iya, presentasinya selama 20 menit. Jadi nanti kalian harus bisa membacanya itu selama 5 menit. Ya, dibaca ya selama 5 menit. Karena satu kelompok waktunya 5 menit. Ya, misalnya kalian mau bertanya dengan yang ini, silakan siapkan pertanyaannya gitu. Waktunya tinggal 10 menit. Ya. Rusa. Oh ya dah, nggak apa-apa anjing udah. Anjing. Atau kalau mau diganti dia anjing. Apa nah rusa gitu. Ya bagus sudah melihat. Silakan. Oke. Diskusi. Sudah Pak Guru. Sudah. Ya.
Oke. Ya, waktunya tinggal 5 menit ya. Pulpen? Apa? Hmm? Jadi, udah 2 jam. Bekal. Itu udah aja tuh, Bro. Hah? Dia baik orangnya. Baik. Tegas. Ya. Tidak boleh diganggu dengan apapun. Kalau sering di-spam. Di kelas lain. Terlalu banyak ngomong. Ini nenek gaji.
Saya kira udah lebih. Ya. Mengganggu sekali suara di luar. Oke. Ah, iya. Masih. Oke, semuanya waktunya sudah habis. Selanjutnya silakan semuanya mempresentasikan hasil temuannya terhadap unsur-unsur karya seni rupa yang ada di lukisannya masing-masing. Ya. Tapi sebelum kita memulai, kita ice breaking dulu. Ya, silakan semuanya berdiri kembali. Ya, kita melakukan ice breaking lagi. Ya. Oke, semuanya. Untuk ice breaking kali ini mungkin saya minta semuanya berpasangan. Ya, silakan semuanya mencari
pasangan masing-masing. Siapapun itu boleh keluar kelompok. Ya. Untuk ice breaking kali ini kita akan menguji ini ketepatan, kefokusan dan ketepatan, ya, ketepatan gerak. Ice breakingnya itu seperti ini. Silakan kalian semua ada yang menangkap dan ada yang menghindar. Silakan tangannya itu seperti mau bersalaman. Ya, seperti mau bersalaman. Silakan semuanya tapi jangan salaman dulu ya, silakan. Sudah? Oke. Kalau saya bilang dekat, silakan didekatkan tangannya. Halo, jangan main-main ya. Kalau saya bilang dekatkan dekat, silakan semuanya dekatkan tangannya ke tangan temannya. Kalau saya bilang jauh, silakan dijauhkan. Kemudian kalau saya bilang tangkap, ada yang menangkap dan ada yang menghindar. Ya. Bisa dipahami? Bisa. Coba angkat tangannya siapa yang mau menghindar. Enggak apa-apa. Siapa yang mau menghindar? Angkat tangannya. Oke, yang akan mau menangkap siapa? Oke, udah terlihat ya. Udah jelas ya siapa yang akan menangkap dan siapa yang akan menghindar. Oke, kita mulai. Siap semuanya, fokus. Dekatkan tangannya masing-masing. Kita mulai 1, 2, 3. Dekatkan. Salah ini. Jadi dekatkan itu artinya misalnya kalian begini. Dekatnya itu seperti ini. Ya. Jadi jangan langsung ditangkap gitu ya. Oke, kita ulang. Siap? Dekatkan. Jauhkan. Tangkap. Ada yang ketangkap ini. Wah, ini ya. Oke, ulang. Oke, semuanya ayo fokus. Ayo, yang di belakang yang cewek fokus ya semuanya. Ayo semuanya siap. Dekatkan. Jauhkan. Tangkap. Oke, tinggal sekali. Jauhkan. Ayo jauhkan. Dekatkan. Tangkap. Oke, terima kasih buat semuanya. Oke, silakan berkumpul bersama kelompoknya kembali. Oke, siapa yang siap duluan untuk presentasi? Satu. Ya, ini tadi bapaknya. Oke dah. Sesuai kelompok aja. Ya, karena semuanya ini sepertinya udah pada siap. Silakan kelompok pertama untuk memulai diskusi. Ya. Ya, waalaikumsalam. Silakan maju dan diperlihatkan karyanya ya. Karya lukisan yang didapat. Baik ya semuanya, tolong diperhatikan. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil analisis terhadap unsur-unsur seni rupa yang ada di lukisannya. Oke, saya persilakan untuk kelompok 1. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 pada pagi hari ini akan menyampaikan hasil analisis kami tentang dan terkait. Sebelum kami memulai presentasi, silakan kami mengetahui apa sih pemahaman. Jadi di depan kami akan menyampaikan tentang unsur-unsur
lebih besar dengan kata ini. Unsur pertama yaitu garis. Pada bisa menggaris apabila dari bata, rangkai, bunga dan daun yang digambarkan garis itu berbentuk. Kemudian garis pada bawah bunga juga menjelaskan bentuk perusahaan kelopak sehingga memberikan kesan L. Kedua bentuk lukisan ini menampilkan bentuk rantai dengan kelopak dan kunci serta daun bulat lebar. Itu bentuknya bunga tiga warnanya. Warna yang terdapat pada lukisan ini yaitu primer, sekunder, dan tersier. Warna primer yaitu warna dasar terdiri dari biru dan kuning. Dan di sini birunya terlihat jelas pada latar belakang bagian bawah dan sisi samping. Kuning di sini tampak pada bagian cahaya di belakang daun di area atas kiri. Yang kedua ada warna sekunder yaitu hijau, ungu, dan hitam. Yang ketiga ada oranye yaitu di atas. Ketiga ada warna tersier. Yang pertama itu merah keunguan. Lihat pada bagian dalam kelopak bunga. Yang kedua ada hijau kebiruan, tampak pada latar belakang dan beberapa bagian daunnya. Warna dominan pada lukisan ini ialah ungu, merah muda, dan hijau. Ada tekstur, pertama tekstur halus pada kelopak bunga, kedua latar belakang dan daun dapat dipasang dengan warna yang tegas. Yang kedua tekstur ini muncul dari perbedaan warna dan cara warna membedakan. Ada dua. Pertama, uang pada lukisan ini dapat dilihat dari area uang melalui warna, ada yang penuh dan ada yang masih tutup. Lalu ada penempatan bunga di depan dan daun di belakang serta padatan warna gelap atau bayangan hitam pada background yang berkesan ke dalam. Kemudian ada bidang. Bidang dapat dilihat dari kelopak bunga, daun batang, dan pemisah warna pada latar belakang. Bidang batang tanpa diisi dengan komposisi bunga vertikal dan daun yang lebar. Yang ketiga ada gelap terang. Gelap terang dapat dilihat dari adanya hubungan cahaya pada bagian atas yaitu bunga dengan cahaya sinar matahari mengenai bunga. Gelap terang pada lukisan ini diciptakan melalui kontrasenya warna gelap, biru hitam dengan bunga yang terang yaitu kuning merah muda. Lalu ada makna bahasa visual lukisan bunga teratai. Yang pertama, bunga teratai sebagai simbol kehidupan dan kesucian. Kita tahu bahwa bunga teratai biasanya tumbuh di air yang keruh, tetapi tetap menghasilkan bunga yang indah. Secara visual, hal ini memberi makna keteguhan, kesucian, dan keindahan yang lahir dari kesucian itu. Yang kedua, warna merah muda dan ungu. Warna merah muda melambangkan kelembutan, kasih sayang, dan keindahan. Warna ungu memberi kesan spiritual, serius, dan tenang. Kombinasi ini menciptakan makna bahwa keindahan sejati lahir dari keseimbangan antara kelembutan hati dan kompetensi. Yang ketiga ada latar gelap dengan cahaya kuning. Latar gelap menegaskan kesan dari kegelapan muncul bunga yang bercahaya. Dan cahaya kuning di atas memberi makna harapan, keindahan, dan optimisme di dalam kondisi yang sulit. Kesimpulan dari apa yang kami lukisan ini memantau dengan kontras, garis dan uang, membuat penampilan yang paling berbeda. Secara bahasa visual, lukisan ini menggambarkan keindahan, kesucian, dan makna dalam lukisan. Seperti bunga teratai yang penuh dari air penuh, tapi tetap tidak ada lampu. Manusia juga bisa tetap kuat, indah, dan menunjukkan sisi dari keadaan sulit. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Ya, ada yang mau bertanya ya, silakan. Ya, silakan dijawab ya.
Apakah bisa diterima? Ada lagi yang mau bertanya? Ya udah jelas ya apa yang disampaikan. Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Tepuk tangan dulu. Oke, silakan boleh kembali ke tempat duduknya. Selanjutnya kelompok 2. Silakan untuk mempresentasikan hasilnya. Suaranya agak lebih besar sedikit ya, biar teman-temannya bisa lebih lebih jelas mendengarkan dan agak lebih maju, ya, lebih maju. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat ini. Jadi ini kami ini untuk mempresentasikan hasil analisis kami tentang unsur-unsur dalam lukisan ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Bakar. Perkenalkan, nama saya Yuki Suryawangsa Widiata. Oke, jadi yang pertama itu ada titik. Titik di lukisan ini terdapat pada titik-titik yang ada di seluruh lukisan ini. Yang kedua juga terdapat pada percikan kecil pada awan dan langit yang memberikan kesan bertekstur. Yang ketiga, titik-titik kecil juga terdapat pada detail pohon yang tidak berukuran bagian satu yang menempel di lantai. Yang kedua ada garis. Garis yang terdapat pada lukisan ini yaitu garis satu, vertikal dan horizontal. Garis satu pada lukisan ini terlihat pada sapuan salju yang tanda yang membentuk alur pada garis awan. Yang kedua ada garis vertikal dan garis miring, tampak pada pepohonan yang menjulang tinggi serta pegunungan. Yang ketiga, garis horizontal, terlihat pada kejauhan batas antara daratan dan lautan yang terpantau senja. Yang ketiga, bentuk. Lukisan ini menampilkan bentuk natural atau figuratif seperti bentuk pegunungan, rumah, pohon dan gumpalan salju. Untuk rumah tadi memberi titik fokus di tengah suasana yang luas dan tinggi. Warna yang terdapat pada lukisan ini yaitu warna biru, tersier dan warna netral. Warna primer terdiri dari warna biru dan kuning. Warna biru terlihat pada dominan salju, bayangan pohon, dan sebagian langit. Warna kuning terlihat jelas pada cahaya matahari dan bukit. Warna sekunder terdiri dari ungu, oranye, dan hijau. Warna ungu terlihat pada langit bagian atas, oranye terlihat pada garis senja dekat matahari, hijau sedikit muncul pada pohon-pohon cemara. Warna tersier terdiri dari warna merah unguan, biru hijauan, kuning oranye, dan hijau kebiruan gelap. Warna merah keunguan tampak pada langit saat transisi dari merah ke ungu. Biru kehijauan terlihat pada salju di bagian depan yang memantulkan cahaya langit. Kuning oranye terlihat di area matahari terbenam, transisi antara kuning cerah dan oranye. Hijau kebiruan gelap terlihat pada pepohonan cemara yang bergradasi. Warna netral terdiri dari warna hitam pada siluet pegunungan dan warna putih pada salju. Warna yang dominan pada lukisan ini adalah biru, putih, ungu, oranye, dan kuning. Tekstur visual dari lukisan ini terlihat pada pepohonan cemara yang tertutup salju dengan sapuan kasar. Salju di sana digambarkan dengan sapuan rendah menimbulkan kesan laut. Awan di langit divisualkan dengan tekstur berlapis, memberi kesan nyata dan bergerak. Rumah dan awan yang tidak hingga
Selanjutnya ada tamburan cahaya di salju, area salju berwarna putih dan biru bulat, terang, lalu dimasukkan sinar langit. Selanjutnya ada atap rumah, bagian atas ada bentuk salju tanpa biru terang, kontras dengan dinding yang lebih gelap. Selanjutnya ada bercak salju yang turun, kecil, yang memberi kesan berkilau dan bergerak. Yang dari Ya. Oke, jadi kesimpulan dari lukisan ini adalah lukisan ini menunjukkan penglihatan pada warna kontras, gradasi cahaya serta kedalaman ruang untuk menciptakan suasana tenang, dingin namun hangat dengan kehadiran rumah kecil di tengah salju. dan dari presentasi kami, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silahkan. Apa makna bahasa visual untuk pengembangan musik ini? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Makna bahasa visual lukisan tersebut menggunakan perpaduan warna panas dan dingin, terang dan gelap, serta susunan bentuk-bentuknya untuk menunjukkan suasana sore senja, musim dingin yang tenang, damai, dan indah. Ya. Bisa diterima? Bagaimana yang lain? Bisa. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, mungkin udah cukup jelas ya. Terima kasih kepada kelompok 2 atas presentasinya. Dan dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi Oh, waalaikumsalam. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, selanjutnya kelompok 3. Silakan untuk kelompok 3 suaranya bisa lebih keras lagi agar kelompok yang lain bisa mendengarkan dengan lebih jelas. Ya, silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan kami tentang lukisan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Baik Jalan Desa. Saya Ibu Lydia Suwardiati. Dan Universitas Muhammadiyah. Saya dari Widianti. Oke, jadi saya yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi untuk seluruh dan makna bahasa visual pada lukisan transformasi dengan kata ini, yaitu ada titik terlihat pada bintang bunga teratai. Yang kedua, titik juga tampak pada percikan air kecil yang divisualkan dengan dua titik. Setelah itu ada garis lengkung tampak pada alur di sekitar ikan yang kelihatan gerak. Yang kedua, garis juga terlihat pada warna teratai. Ikan koi, organik, dan daun teratai bulat lebar memiliki sangat gelap. Jadi bunga teratai digambar detail sehingga dapat empat warna. Warna yang terdapat pada lukisan ini yaitu primer, sekunder, dan tersier. Warna primer terdiri dari merah dan kuning. Ada pada ikan koi dan daun dari bunga teratai. Warna sekunder terdiri dari hijau dan oranye. Pada daun teratai ada gradasi merah di ikan koi. Warna tersier terdiri dari hijau kekuningan. Pada bagian segi daun teratai yang lebih terang, kebiruan tampak pada bagian bayangan daun yang lebih gelap. Orientasi ikan koi. Coba dikerahkan pada bagian latar air. Yang kelima ada bidang. Yang pada lukisan ini dapat terlihat pada air berwarna hitam, yaitu gambar latar yang menjadi dasar lukisan. Kemudian bidang pada daun berbentuk lingkaran namun tidak sempurna. Dan bidang pada dalam berwarna hitam koi. Yang keenam ada ruang. Oke, selanjutnya yaitu ada tekstur. Tekstur dapat kita lihat dari daun teratai yang ditampilkan dengan seruan positif yang memperlihatkan senang memberikan kesan kasar. Dan juga ada air yang terlihat halus dengan sapuan warna hitam polos. Dan juga disisipkan yang disederhanakan memberi kesan licin dan lembut. Dan yang ke-8 yaitu gelap terang atau pencahayaan. Gelap terang yang dapat kita lihat dari lukisan ini yaitu ada pada air di dalam ikan yang tidak tepat, seolah menandakan air yang dalam, kemudian ikan berada di permukaan sehingga terlihat jelas. Ikan berada di atas pencahayaan di waktu siang. Kemudian gradasi warna pada daun teratai yang menunjukkan kesan ruang yang membedakan karena bagian yang terkena cahaya dan juga mana yang tidak. Kesimpulannya, melalui unsur seni rupa dan bahasa visualnya, lukisan
Hobi yang berenang di antara dua teratai melambangkan semangat hidup, keberuntungan dan keturunan dalam menghadapi arus kehidupan. Sementara teratai menghadirkan kesan kesucian dan kedamaian batin. Selain kegiatan presentasi dari kami, sebelumnya ada yang ingin bertanya? Ya, silakan kelompok 2. Jadi saya ingin bertanya, apa makna bahasa visual dalam lukisan tersebut? Jadi saya akan jawab. Jadi makna bahasa visual dari lukisan ini yang pertama ada ikan koi. Ikan koi sering melambangkan keberuntungan, ketekunan, dan juga kemakmuran. Dan juga yang kedua ada daun teratai serta bunganya. Yaitu yang pertama teratai melambangkan kesucian, ketenangan, dan juga kebangkitan. Dan juga kehadiran bunga yang memperkuat makna keindahan dan juga kesabaran hidup. Dan juga yang terakhir yaitu air hitam dan juga ada gerakan-gerakan warna putih. Air berwarna hitam gelap menjadi latar yang memberi makna kedalaman kehidupan. Dan juga yang terakhir ada gelombang putih menandakan kehidupan yang dinamis dan terus bergerak. Jadi dia sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, dan kelompok terakhir silakan untuk mempresentasikan hasil temuannya. Semoga yang terakhir bisa lebih baik lagi dalam menyampaikan presentasi. Suaranya dibesarkan ya, biar teman-temannya mendengar. Ya, silakan semuanya disimak untuk kelompok terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Alfa Ramadhani. Saya Bernard Patrick Gabriel Okera. Pertama kita akan melakukan analisis unsur seni rupa dari pertama titik. Dalam lukisan ini, titik dapat kita lihat pada detail dedaunan pohon, percikan air terjun, serta burung-burung kecil yang ada di langit. Lalu ada garis. Garis yang terdapat pada lukisan ini yaitu garis lengkung pada aliran sungai yang bisa kita lihat di sini, jalan setapak dan pepohonan. Lalu ada garis vertikal tampak pada batang pohon, sementara garis diagonal memberi kesan jalan menuju gubuk seperti piring. Lalu ada bentuk figuratif atau natural, burung, pohon, rumah panggung, manusianya, dan hewan yang itu anjing. Lalu ada air terjun digambarkan dengan bentuk lurus ke bawah yang tegas. Sekarang yang warna. Warna yang terdapat dalam lukisan ini yaitu ada warna primer, sekunder, dan tersier. Warna primer terdiri dari merah, kuning, dan biru. Bisa dilihat pada lukisan di depan. Merah tampak pada baju seseorang atau yang di tepi itu, dan sedikit pada daun pohon berwarna merah. Kuning ada pada bagian atap panggung, jerami, dan sedikit pada percampuran dedaunan. Biru terlihat jelas pada gunung. Warna sekunder terdiri dari hijau, oranye, dan ungu. Hijau dapat kita lihat pada pepohonan, rumputan, dan warna air sungai. Oranye dapat kita lihat pada gradasi batang pohon sedikit di kanan di dekat rumah. Oke, selanjutnya ada ungu, tampak samar di bayangan gunung yang ada gelap kehidupan keunguan. Selanjutnya warna tersier yang ada pada lukisan ini yaitu hijau kekuningan. Ada pada rumput dan beberapa bagian pohon yang terkena cahaya. Hijau kebiruan ada pada bayangan dedaunan dan air sungai. Coklat tampak pada batang pohon, tanah di tebing, serta rumah panggung. Merah kecoklatan dapat kita lihat bersama pada dedaunan di pohon berwarna merah dan orange. Warna yang dominan pada lukisan ini yaitu warna hijau, pepohonan dan air. Biru gunung, coklat jalan, batang pohon rumah, dan putih itu adalah air terjun dan gunung. Selanjutnya ada bidang. Unsur bidang yang ada pada lukisan ini dapat kita lihat daripada gunung, kemudian ada langit, terus ada sungai, dan rumah seperti atapnya yang berbentuk persegi dan
Selanjutnya ada ruang. Kesan kedalaman dalam lukisan ini tercipta melalui objek depannya yang ada orang, anjing, dan tepi sungai yang lebih besar dan yang lain. Objek tengah ada gubuk, jalan setapak dan pepohonan yang berukuran sedang. Yang ketiga ada objek jauh, yaitu air terjun, gunung dan gunung lebih kecil dan samar. Lanjut ada tekstur. Tekstur yang ada pada lukisan ini ada pada pohon dan hutan yang divisualkan dengan tekstur kasar melalui satuan kuas kecil. Selanjutnya ada air sungai dan air terjun divisualkan dengan tekstur halus memberi kesan mengalir. Yang terakhir ada atap rumah jerami digambarkan dengan tekstur serabut. Ada graf terang dapat kita lihat dari antara langit dan gunung yang tersusun dari gradasi terang gelap menghasilkan kesan jalan air terjun. Kemudian air terjun dan sungai yang memiliki gradasi warna gelap sehingga menghasilkan kedalaman pada area sungai dan belang air terjun. Gelap terang juga dapat dilihat dari berbagai gradasi pada pepohonan dan hutan. Dalamnya yang memberi kesan kedalaman dan ruang dalamnya, dan juga dapat dilihat dari rumah yang terdapat di dalam lukisan ini yang memperlihatkan seperti tiga dimensi dari pencahayaan yang mengenai bagian depan dan dalam rumah tersebut. Kemudian ada makna bahasa visual lukisan. Yang pertama, alam yang hijau dan gunung silakan. Itu melambangkan kesuburan, kesejukan, dan ketenangan hidup, serta gunung memberikan simbol kekuatan dan keagungan alam. Yang kedua itu ada air terjun dan sungai. Air sebagai sumber kehidupan, lambang kesegaran, kemurnian, dan keberlanjutan. Kemudian gerakan air menunjukkan kehidupan yang terus mengalir. Yang ketiga itu ada rumah panggung di pinggir tebing, sebagai simbol kehidupan sederhana masyarakat pedesaan, memberi kesan kehangatan, kedamaian, dan keterikatan manusia dengan alam. Yang keempat, manusia dan hewan, menggambarkan keseharian interaksi manusia dan lingkungan dan keharmonisan alam. Hewannya memberikan simbol kesetiaan dan kedekatan manusia dengan hewan. Yang kelima itu ada burung putih terbang, melambangkan kebebasan dan kedamaian, memberi keseimbangan visual pada bagian atas lukisan. Kesimpulannya, lukisan ini melalui unsur kehidupan dan bahasa visualnya menyampaikan makna kehidupan sederhana yang selaras dengan alam. Keberadaan gunung, hutan, sungai, rumah, manusia, hewan, dan burung menunjukkan bahwa manusia adalah bagian dari alam, hidup berdampingan dengan penuh keseimbangan, kesederhanaan, dan kedamaian. Ya, dari kelompok kami, apakah ada pertanyaan? Ya, silakan. Ya, izin menjawab pertanyaan dari kelompok satu. Jadi lukisan seperti ini biasanya melambangkan kedamaian, keindahan, dan ketenangan yang diberikan oleh alam. Kehadiran pegunungan di kejauhan menunjukkan harapan dan kekuatan, sementara air terjun dan sungai merepresentasikan aliran kehidupan, kesegaran, dan keberlanjutan. Oke, sudah tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Ya, terima kasih. Silakan balik ke tempat duduknya. Ya, terima kasih kepada semuanya yang sudah melakukan analisis terhadap lukisannya masing-masing. Semuanya itu pada lancar ya, bisa menemukan unsur-unsur yang ada di dalamnya. Oke, selanjutnya kita ice breaking ya sebelum mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Untuk ice breakingnya yang terakhir ini sama dengan seperti yang kedua. Kalau saya menyebut pagi, tepuk tangan sekali. Kalau saya nyebut siang 2 kali, nyebut sore 3 kali, baru yang malam sunyi. Silakan boleh berdiri dulu ya, untuk kita melakukan penyegaran. Ya, masih semangat semuanya? Masih, ayo. Kita mulai ya. Pagi, siang, sore, malam. Oke, udah lancar. Sekali lagi, siang, sore, pagi, malam. Oke, terima kasih semuanya. Silakan duduk kembali.
Baik semuanya, sekarang kita akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri, saya mau bertanya dulu, gimana perasaan kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini? Sangat senang, sangat seru, sangat gembira. Tapi kelihatannya gembira ke loyo, ya. Mungkin karena lama menganalisis ya. Coba siapa yang bisa menyampaikan gimana pengalamannya mengikuti pembelajaran hari ini? Ya, silahkan. Saya merasa pembelajaran ini membuat saya lebih kreatif dan ingin mencoba melakukan tersebut dalam karya yang Oke, tepuk tangan dulu untuk teman-temannya. Jadi sangat positif sekali ya apa yang dirasakan. Siapa tinggal satu yang bisa menyampaikan apa yang dirasakan dalam mengikuti pembelajaran ini? Ayo, siapa? Ya, silakan. Melalui bahasa visual, saya menyadari bahwa seni tidak hanya soal gambar yang bagus, tetapi juga cara menyampaikan pesan dan perasaan. Saya bisa lebih menghargai karya dan juga daripada seni orang lain karena satu makna di baliknya. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, baik ya. Terima kasih kepada semuanya yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Saya sangat saya sebagai guru merasa senang dan bangga semuanya bisa melakukan analisis dengan baik. Tadi setiap lukisan semua unsur ada ya, yang saya simak semua unsur ada di dalam lukisannya dan ini luar biasa sekali. Nah, jadi kesimpulan kita ya bersama di pembelajaran kita hari ini bahwa unsur seni rupa dan bahasa visualnya itu sangat penting dan sangat berpengaruh sekali ya untuk karya itu sendiri. Karena unsur seni rupa ini sendiri ini merupakan unsur dasar atau unsur fondasi dalam karya seni rupa. Tanpa unsur ini tentunya karya seni rupa itu ya tidak ada gitu. Ya, jadi semua karya seni rupa itu terdiri dari unsur ini. Nah, kemudian untuk bahasa visual itu apa yang kalian sampaikan tadi itu udah benar ya, bahwa bahasa visual ini diperoleh dari pengolahan unsur-unsur yang ada di dalamnya seperti garis, ya titik, bidang, ruang, termasuk warna. Yang paling berpengaruh mungkin warna itu sendiri, karena warna itu memberikan makna dan kesan terhadap perilaku maupun terhadap psikologi seseorang yang melihat karya seni itu. Baik, terima kasih kepada semuanya yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Selanjutnya kita akan mengakhirinya dengan berdoa. Silakan ketua kelas untuk pimpin ya untuk penutupan pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Ya, terima kasih banyak kepada semuanya. Semoga pembelajaran hari ini benar-benar membawa kebermanfaatan bagi kita semua, khususnya dalam mengetahui unsur karya seni rupa dan bahasa visualnya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Silakan hasil analisis dan lukisannya dikumpulkan ke depan. Ya. Oke, terima kasih. Ya.